Shalom, selamat berjumpa kembali pada hari yang baru yang Tuhan boleh percayakan bagi kita untuk kita berkarya hari ini. Tentunya sebuah sukacita yang melimpah bagi diri kita tatkala kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan baca dan renungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami masih dipercayakan peluang anugerah menikmati napas kehidupan untuk berkarya. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan setiap tugas yang telah dipercayakan, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam setiap kami, sehingga saat kami baca, merenungkan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebenaran-Mu saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menerima berkat kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 10 hingga yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita, dan kita akan renungkan firman Tuhan ini di dalam sebuah tema nama Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan yang luar biasa. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama Tuhan yang luar biasa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, adalah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terutama ciptaan yang termulia adalah setiap kita sebagai manusia. Sebuah kebanggaan bagi kita tatkala Allah menciptakan kita sebagai ciptaan yang terbaik, amat baik, bahkan dikatakan paling mulia. Ya. Tentunya kita akan merasakan bahwa dari semua ciptaan yang telah Allah ciptakan dalam dunia ini, manusia yang mengenal nama Tuhan. Manusialah yang bisa mengenal siapa yang telah menciptakannya. Tentunya menciptakan berarti sebelumnya belum ada dan menjadi ada. Ya. Ini yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang luar biasa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan menjelaskan bagi kita hari ini nama Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mengapa nama itu dikatakan luar biasa? Alasan yang pertama, karena nama itu adalah menara yang kuat. Menara yang kuat. Tentunya kita sudah pernah melihat, ya, menara itu seperti apa? Dan menara itu selalu nampak di mana-mana. Menara itu dia terletak cukup tinggi daripada bangunan-bangunan yang lain. Dan tentunya menara dia memberikan suatu tarikan yang luar biasa menjadi perhatian daripada manusia. Kembali berbicara tentang menara. Dia menunjukkan sesuatu yang berbeda daripada bangunan-bangunan yang lain yang ada di sekelilingnya. Dan
Di saat dikatakan oleh firman Tuhan, nama Tuhan yang luar biasa itu adalah menara yang kuat. Berarti bangunan yang sangat kuat. Tempat yang menjadi fokus perhatian yang sangat kokoh. Dia tidak bisa dijatuhkan, dia tidak bisa dirobohkan atau dibuat rusak oleh bencana apapun. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menara yang kuat ini menjadi milik orang percaya, milik saya, milik Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita ditempatkan di dalam dunia ini, kita memiliki nama Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi itu. Dan dikatakan yang pertama ini, menara yang kuat. Dia adalah menara yang kuat. Maka di dalam kita, di mana Kristus telah masuk ke dalam hidup kita, dan hidup kita telah serahkan kepada Dia, di mana dunia akan melihat kehidupan yang sedang kita jalani adalah sebuah menara yang kuat. Dunia akan melihat bagaimana anak-anak Tuhan menjalani kehidupannya, bagaimana orang-orang percaya menghadapi setiap tantangan kehidupan yang diizinkan baginya. Karena tantangan ini ibaratkan dengan badai bencana yang hendak merobohkan sebuah bangunan atau menara. Kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan kokoh, dia tidak akan dihancurkan. COVID-19 sekalipun tidak akan bisa menghancurkan menara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena menara yang kuat ini, Allah sendiri yang membangunnya, Allah sendiri yang menjaganya, Allah sendiri yang memberikan dia selalu kekuatan untuk tetap kokoh. Dan tentunya kekuatan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dengan kita membaca dan renungkan firman Tuhan, hari lepas hari, waktu demi waktu, kita memberikan waktu kita untuk baca dan renungkan firman Tuhan, maka kita sedang dibentuk, kita sedang membuat sebuah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun dalam dunia ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ini adalah alasan yang luar biasa bagi setiap kita umat percaya. Mungkin banyak secara dunia ini orang mengatakan nama Tuhan yang mana, yang ini Tuhan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan yang digambarkan yang bisa memberikan ini dan itu menurut pandangan dunia. Tetapi itu semua akan berakhir. Tuhan yang di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang benar-benar dia adalah menara yang kuat yang tidak bisa direbut, dihancurkan oleh apapun. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama Tuhan luar biasa. Tuhan yang kita sembah, namanya luar biasa. Memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi untuk tetap teguh di dalam menghadapi segala sesuatu tantangan kehidupan ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kepada menara ini, nama Tuhan yang kuat ini, semua orang benar berlari. Tujuan berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam menjalani kehidupan ini ada tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Tidak ada keraguan dalam kehidupan ini. Mau kemana hidup ini? Di dalam mengisinya. Ya. Setiap orang percaya memiliki tujuan yang pasti. Tidak mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan terus. Tidak. Setiap orang percaya memiliki kepastian bahwa sesungguhnya kita
berlari pada rute yang tepat. Ya. Kita tidak salah. Inilah yang luar biasa Allah percayakan bagi kita. Mengapa kita bisa menjadi orang benar? Karena ingat Bapak Mama yang terkasih, setiap kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nama Tuhan itu yang membenarkan kita. Dan dikatakan ia menjadi selamat. Ya. Kita bersyukur. Bila perlu kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah, kita memberikan kemuliaan bagi namanya. Karena ia membuat kita menjadi selamat. Ya. Orang berusaha dengan berbagai macam cara untuk selamat, luput daripada segala bencana. Tetapi di dalam nama Yesus yang kita sembah, dia membuat kita selamat. Luar biasa. Ya. Tentunya kita berbahagia, kita berbangga bahwa nama Yesus Kristus membuat kita selamat. Tidak mencari atau kita tidak perlu membelinya. Tetapi itu adalah anugerah bagi kita. Dia mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Dia tidak mau kita celaka. Bapak Mama yang terkasih, kondisi saat ini, ya kita bersyukur Sumba Timur yang Tuhan percayakan. Tuhan meluputkan daripada penderitaan COVID-19 ini. Sekalipun ada 1-2 orang yang sementara mengalaminya. Tetapi kita percaya semua terjadi di dalam kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Karena apa? Tuhan menjamin kita. Ia membuat kita menjadi selamat. Bukan membuat kita untuk mati, tapi untuk selamat. Tentunya kita berbangga. Apapun kondisi kita saat ini, ingatlah, kita dibuat oleh Allah di dalam nama Tuhan supaya menjadi selamat. Kenyataan kehidupan, gambaran kehidupan saat ini di dalam ayat yang ke-11 ini, Bapak Mama yang terkasih. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kaya tidak salah. Tetapi bagi orang yang kaya, hati mereka melekat pada hartanya. Ini yang salah. Kekayaan tidak salah. Sekali lagi saya katakan. Tetapi hati orang yang kaya ini kadangkala terpaut selalu kepada hartanya. Sehingga firman Tuhan di bagian lain dikatakan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Ya. Hartanya itu seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Menurut dia, itu adalah pelindung bagi dia. Tidak bisa apapun yang akan mengganggu kehidupannya. Tidak usah jauh-jauh. Kondisi kita saat ini, bagi orang kaya yang mengikat hatinya kepada hartanya, apakah bisa dengan hartanya dia luput dari COVID-19 ini? Tentunya tidak. Nama Yesus yang luar biasa itulah yang memberikan selamat bagi kita. Itu harta yang terbesar. Bukan materi yang bisa dilihat. Bukan materi yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi harta yang Tuhan percayakan bagi kita, yang membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yang membawa kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama Tuhan yang luar biasa yang membuat kita ada dalam menara yang kuat, membuat kita jalan pada jalur yang Dia tetapkan, dan pada akhirnya Dia menjadikan kita selamat. Itulah yang kita pegang. Itulah yang membimbing kita untuk tetap berani maju di dalam kehidupan ini. Jangan pernah mundur untuk tantangan kehidupan yang diizinkan bagi kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus tetap maju. Karena kita adalah makhluk hidup yang Tuhan percayakan dan nama Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Kiranya kita sekalian diberkati. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dipercayakan selalu untuk menjadi berkat karena kita telah diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam setiap umat-Mu yang telah mendengarkan. Engkau mengetahui sejauh mana kami memahami, dan Roh Kudus mula yang memampukan kami untuk dapat memahami lebih baik apa yang Tuhan ingin kami lakukan dengan nama Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba tetap menyerahkan setiap Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih kami yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Tuhan boleh memberkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan boleh pulihkan dengan bilur kesembuhan daripadamu semata. Yang saat ini sedang merindukan masa depan yang cerah, Tuhan boleh memberkati dengan harapan yang pasti di dalam Dikau, sehingga menjalani kehidupan ini di dalam kepastian yang Tuhan telah percayakan. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan talenta yang dimiliki untuk tetap berkarya dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang dalam pergumulan pribadi, bahkan dalam rumah tangga, Tuhan mampukan untuk boleh mendapatkan penyelesaian di dalam kasih Kristus. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan, pada akhirnya boleh syukur yang dinaikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, mohon ampuni setiap kesalahan kami dan mampukan kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan sesungguhnya kami akan kembali dalam tugas dan karya kami hari ini. Untuk itu hamba mohon, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita adalah orang yang paling bahagia karena kita telah diberikan kebahagiaan dalam nama Yesus Kristus. Kita akan kembali di dalam tugas dan karya kita masing-masing. Selamat berkarya, mari kita bergandengan tangan untuk terus menjadi berkat kemanapun Tuhan percayakan kita melangkah. Shalom.